Oke, jumpa lagi bersama saya Ari, saya CEO dari .net.co.id. Ya, kita akan bahas tentang lanjutan dari video sebelumnya ya. Anda sudah tahu di video sebelumnya, kenapa pentingnya berinvestasi. Ada 4 hal yang ada 4 alasan kenapa Anda perlu berinvestasi mulai dari sekarang, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Yang pertama adalah investasi melindungi diri kita dari inflasi, ya. Yang kedua adalah untuk pendidikan anak. Yang ketiga untuk dana pensiun kita. Yang keempat untuk melipat gandakan kekayaan. Nah, untuk itulah segera mulai. Kenapa? Karena dana pendidikan anak tidak bisa ditunda, inflasi tidak bisa dicegah, gitu, tidak bisa Anda tahan. Lalu umur pensiun Anda tidak bisa ditahan. Nanti dulu saya belum mau pensiun, gitu kan, nggak bisa ya. Yang keempat adalah ya ini, untuk melipat gandakan kekayaan Anda. Mulai sekaranglah Anda perlu mensiasati bagaimana kekayaan Anda setiap tahunnya naik. Ngomong-ngomong, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, mungkin sekitar nomor 3 atau nomor 4 terkaya di dunia, beliau pernah mengatakan bahwa setiap tahun dia punya goal, punya target melipat gandakan kekayaannya 24% setahun. Tapi dia lakukan selama 70 tahun. Untuk itulah kenapa sekarang dia jadi orang terkaya di dunia. Melipat gandakan kekayaan mulai dari usia 11 tahun sampai sekarang usianya 80 mau 90 tahun. Itulah kelebihan dari berinvestasi sejak dini, gitu ya. Sekarang kita akan bahas apa investasi yang kita pilih yang bisa memberikan keuntungan yang besar, lalu modalnya juga kecil. Saya nggak bisa investasi yang besar-besar, Pak, misalnya gitu ya. Lalu juga minim resikonya. Nah, kami merekomendasikan di komunitas saham.net ini, yang namanya juga komunitas saham.net, jadi kita merekomendasikan untuk Anda bisa nabung saham, Bapak dan Ibu, gitu ya. Nabung saham ya, namanya nabung itu pasti untuk jangka panjang, bukan bertrading saham, bukan yang jual sekarang, beli sekarang, sore jual, beli sekarang, besok jual, bukan seperti itu. Tapi namanya nabung kan berinvestasi jangka panjang. Seperti Warren Buffett tadi, dia sudah melakukannya dari usia 11 tahun, 7 sampai 70 tahun, dia setiap tahun terus melakukan konsisten seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih perlu nabung saham, gitu ya. Nah, kenapa nabung saham ini menarik? Yang pertama, survei membuktikan bahwa investasi saham itu bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibanding instrumen investasi yang lainnya. Ya, menurut Jeremy Siegel itu beliau sudah menganalisa 100 tahun terakhir, kalau kita beli saham itu kenaikannya jauh berlipat-lipat dibanding kita membeli instrumen investasi yang lain seperti emas, properti dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh. Jika 10 tahun yang lalu ya, Anda punya uang 5 juta rupiah ya. Lalu 5 juta rupiah itu Anda belikan saham-saham perusahaan yang bonafit. Sekali lagi, saham yang perusahaan yang fundamentalnya kuat, tidak asal beli saham ya. Jadi sama kayak misalnya Anda beli tanah, Anda kan pasti milih dulu ya, ini strategis nggak ya? Masa Anda mau beli tanah yang di asal-asal gitu ya? Jadi kenaikannya nggak signifikan kalau Anda mau beli tanah yang asal. Kecuali Anda pengen beli tanah yang buat rumah saya lah, biar enak di pojok sawah gitu ya, biar tenang, itu beda urusan. Tapi kalau soal investasi, kita beli tanah kan kita mikir ya, ini lokasi strategis atau enggak. Nah, seperti itu cara milihnya. Begitu juga dengan saham. Kita harus pilih perusahaan-perusahaan yang secara fundamental kuat. 10 tahun lagi masih ada nggak? 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Seperti itulah kita caranya memilih saham, tidak asal-asalan gitu ya. Kita memilih dengan perusahaan yang fundamental kuat. Nah, jika 10 tahun yang lalu Anda punya duit 5 juta rupiah, lalu Anda belikan saham perusahaan besar ini, jika Anda belikan saham Astra di tahun ini, ya, 10 tahun berikutnya, berarti kalau Anda belikan saham Astra, duit 5 juta Anda menjadi 30 juta 600. Kalau Anda belikan saham BCA, duit 5 juta Anda menjadi 45 juta. Kalau Anda belikan saham Unilever, duit 5 juta Anda menjadi 55 juta rupiah. Menarik bukan? Gitu ya. Itulah kenapa jika Anda membeli saham, Anda seperti memiliki perusahaan-perusahaan besar tersebut. Anda seperti menyuruh gitu ya, para konglomerat itu bekerja untuk Anda. Jadi jangan cuma bermimpi untuk kerja di perusahaan besar, beli saham mereka, Anda jadi pemiliknya gitu ya. Dan Anda nyuruh para konglomerat itu bekerja untuk Anda gitu ya. Nomor 2, modalnya kecil sekali ya. Modalnya sangat kecil sekali. Mulai dari 100 ribu rupiah saja Anda bisa memulai menabung saham ini. Bahkan ada beberapa saham perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya cukup kuat, itu Anda bisa beli di bawah 100 ribu rupiah. Nah, untuk beli saham Bapak dan Ibu, itu Anda harus beli 1 lot ya. 1 lot itu sama dengan 100 lembar gitu ya. Dulu itu harus
satu lotnya itu 500 lembar. Sekarang sudah dipotong lebih murah lagi, jadi satu lot sama dengan 100 lembar. Contohnya misalnya begini, Anda mau beli saham S Hardware lah. S Hardware itu satu lembarnya 970 perak. 970 perak. Berarti kalau satu lot kali 100 sama dengan 97.000, ya kan? Kurang dari 100.000 Anda sudah bisa memulai menabung saham. Nah, masa 100.000 aja apa keuntungannya, Pak? Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda, ini loh keuntungannya. Hanya dengan 100.000 saja, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, berapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan kalau Anda rajin menabung 100.000 setiap bulannya. Di sini nanti akan ada simulasi kalau Anda bisa nabung 100.000, 500.000, dan 1 juta rupiah dengan tingkat investasi keuntungan 12% dan 20%. Coba Anda saksikan tampilan simulasi berikut ini. Nah, sekarang coba Anda lihat ya. Ini kita sudah buatkan simulasinya. Jika Anda nabung 100.000 setiap bulan ya, dengan asumsi kenaikan saham Anda 12% setiap tahunnya ya, per tahunnya. Di tahun ke-10, jadi kalau Anda nabung 100.000 sebulan, berarti satu tahun kan 1,2 juta kan yang Anda tabungkan ya. Tahun ke-10 Anda nabung, Anda baru aslinya Anda nabung tuh 12 juta, tapi tabungan saham Anda mencapai 21 juta. Berarti Anda punya keuntungan sekitar 9 juta. Anda bisa bayangkan, hanya dengan 100.000 setiap bulan. Tahun ke-20 coba lihat. Tabungan Anda 24 juta, aslinya dana yang Anda keluarkan 24 juta, tapi tabungan saham Anda itu bisa mencapai 86 juta. Keuntungannya sekitar 62 juta, betul ya? Tahun ke-30, aslinya Anda cuma nabung 36 juta, tapi tabungan saham Anda mencapai 289 juta. Sekitar 250-an juta keuntungan profit dari perkembangan saham Anda. Lalu bagaimana jika Anda menabungnya 500.000 gitu ya. Jadi jangan berhenti cuman saya bisanya cuma 100.000 gitu ya. Justru karena itulah lebih giat bekerja gitu ya. Lebih giat cari bisnis gitu ya. Dan kebetulan kalau misalnya Anda mau meningkatkan tabungan, Anda bisa mengikuti program get membernya dari komunitas saham.net ini gitu ya. Supaya hasilnya Anda bisa naikkan tabungan Anda 500.000 rupiah setiap bulannya. Anda bisa lihat di tahun ke-10 tabungan Anda, aslinya Anda cuma nabung 60 juta, sini tabungan Anda mencapai 105 juta, sekitar 40 juta sendiri. Tahun ke-20 tabungan Anda 120 juta, tapi kalau tabungan plus saham Anda gitu ya sampai 432 juta, sekitar 300-an juta ya keuntungan Anda. Tahun ke-30 Anda cuma nabung 180 juta, tapi nilai tabungan Anda mencapai 1,4 miliar. Itulah kekuatan dari nabung saham dengan secara rutin. Bagaimana kalau Anda nabung 1 juta setiap bulannya dengan asumsi keuntungan atau kenaikan saham Anda 12% setahun? Anda bisa lihat tahun ke-10 ya. Tabungan Anda 120 juta aslinya Anda nabung, tapi plus profitnya sampai 210 juta, 110 juta berarti sekitar 100-an juta Anda profit. Tahun ke-20 profit Anda sekitar 600-an juta berarti ya. Tahun ke-30 profit Anda sekitar asli tabungan Anda 360 juta yang Anda keluarkannya, tapi ini bisa mencapai 2,8 miliar. Itu luar biasanya konsep menabung saham gitu ya. Ini dengan asumsi kenaikan saham Anda 12% setiap tahunnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kenaikan saham Anda 20% setiap tahunnya? Kita lihat sekarang. Kalau misalnya Anda nabung 100.000 saja setiap bulan gitu ya. Tahun ke-10 Anda jumlah tabungan Anda ya yang asli Anda keluarkan 12 juta, tapi nilai tabungan Anda bisa mencapai 31 juta rupiah. 11 juta keuntungan Anda. Tahun ke-20 keuntungan Anda 200 juta. Yang Anda bisa lihat ya dengan asumsi kenaikan saham Anda 20%. Tahun ke-30 asli tabungan Anda 36 juta, tapi nilai saham Anda itu bisa mencapai 1,4 miliar. Bagaimana jika Anda nabung 500.000 dengan asumsi keuntungan atau kenaikan saham Anda 20% setiap tahun? Tahun ke-10 Anda cuma nabung 60 juta, tapi saham Anda sudah mencapai 155 juta. Keuntungan sekitar 90 juta ya. Tahun ke-20 keuntungan Anda 1 miliaran gitu ya. Tahun ke-30 keuntungan Anda 7 miliaran ya, 6,9 miliar. Bagaimana kalau Anda nabung 1 juta setiap bulannya? Asumsi kenaikan saham Anda 20% setiap tahun. Tahun ke-10 keuntungan Anda 200 jutaan, betul ya? Tahun ke-20 Anda lihat kenaikannya ya. Keuntungan Anda 2 miliar. Tahun ke-30 kenaikan saham Anda, asli tabungan Anda yang Anda keluarkan itu 360 juta, tapi dengan nabung saham ini Anda bisa punya uang itu 14 miliar rupiah.
untung Anda sekitar 13,8 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan? Jadi, kenapa nabung saham ini kami gencarkan di komunitas saham.net ini? Karena kita melihat bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kekayaan Anda itu bisa melipat-lipat dengan begitu luar biasa. Kuncinya adalah konsistensi. Berapapun yang Anda bisa tabung, 100 ribu, 500 ribu, 1 juta setiap bulan, usahakan setiap bulannya bertambah. Anda bisa memanfaatkan fitur dari member get membernya di .net.co.id, dan Anda bisa cek website kita di www.komunitassaham.com. Ya kan? Mulai dari 100 ribu aja Anda bisa mendapatkan 30 tahun yang akan datang, Anda bisa dapetin ratusan juta. Menarik sekali, bukan? Apalagi jika Anda bisa sampai nabung 500 ribu, 1 juta rupiah setiap bulannya. Nah, untuk itulah, ayo. Jadi karena Anda tahu gitu bahwa menabung saham ini penting sekali untuk masa depan Anda gitu ya. Jadi makin semangat kerja kan. Jadi semakin semangat untuk berbisnis gitu. Jadi Anda kumpulkan uang banyak-banyak dan Anda tabungkan di saham gitu ya. Nah, dan juga saya jadi punya impian, begitu saya tahu tabungan saham ini menarik sekali, saya punya impian menjadikan anak saya miliarder gitu di usia 20 tahun. Gimana caranya? Saya akan tabungkan saham untuk anak saya gitu. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya sebulan anak Anda sekarang misalnya usianya 5 tahun, Anda tabungkan 200 ribu. Misalnya nanti anak Anda ajarkan untuk berdagang gitu ya, atau berbisnis gitu ya. Ada keuntungan disimpan di situ. Umur 20 dia sudah jadi miliarder, Bapak dan Ibu. Menarik sekali kan? Jadi kita punya cara gimana membuat anak kita di sebelum usia 20 tahun menjadi miliarder. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi tentang masa depannya. Dia sudah menjadi investor handal di usia mudanya gitu ya. Karena kita ajarkan kecerdasan finansial inilah yang kita tularkan kepada anak-anak kita. Mulai dari menabung saham dengan nominal yang kecil-kecil gitu ya. Yang ketiga, kenapa perlu nabung saham? Karena ini mudah sekali, sistemnya online ya. Kita dibantu oleh Indo Premier atau iPod. Anda bisa install aplikasinya iPod Go ya di handphone Anda, atau Anda bisa masuk ke indopremier.com/iPodGo. Anda bisa langsung beli saham di situ online. Kapanpun Anda mau beli, Anda bisa langsung online saja, dan Anda tinggal masukkan dana ke rekening BCA iPod Anda, RDN namanya, rekening dana nasabah. Nanti begitu Anda beli saham, itu sudah langsung dipotong dari situ. Begitu mudah sekarang untuk beli saham gitu ya. Jadi semua orang pasti bisa beli saham. Lalu yang keempat, Anda bisa menjadi pemilik perusahaan besar. Ya, ini yang paling menarik sebetulnya ya. Jadi kenapa yang dipilih adalah perusahaan besar? Sekali lagi, kita ingin nabung saham yang minim resiko, Bapak dan Ibu, gitu ya. Yang paling penting adalah yang kita pegang di komunitas saham.net ini adalah resiko yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua. Kita meminimalisasi resiko dulu, baru kita dapat keuntungan. Kenapa kita pilih perusahaan-perusahaan besar? Ya itu tadi, karena perusahaan besar itu bisa bertahan sampai 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi mereka bisa bertahan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu biasanya di backup oleh pemerintah. Contoh sederhana aja, kalau misalnya mungkin nggak perusahaan sekelas BCA bangkrut? Ya bisa aja sih, tapi kalau perusahaan BCA udah goyang, biasanya akan disuntik dana oleh pemerintah. Indofood, gimana kalau misalnya dia goyang? Pasti akan dibantu oleh pemerintah. Jadi sebetulnya kalau Anda nabung saham, selama negaranya masih aman, tentram, tidak bubar, di perusahaan besar ya, Anda beli saham-saham perusahaan besar, investasi Anda aman. Asalkan negaranya tetap aman, tidak perang gitu ya. Kalau misalnya perang, tanah juga bisa hilang begitu ya. Itulah catatan kenapa investasi di perusahaan besar minim sekali resiko gitu ya. Dan juga kita bisa menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan besar itu, dan para konglomerat yang hebat berbisnis itu bekerja untuk kita gitu ya. Lalu yang kelima, mudah dicairkan, Bapak Ibu. Berbeda dengan misalnya Anda investasi tanah. Perlu nggak investasi tanah? Ya perlu juga dong gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda investasi tanah, Anda mau jual kembali, itu perlu waktu, betul ya? Perlu cari pelanggannya dulu gitu. Nah, saham ini mirip sama emas. Anda tinggal jual aja, langsung Anda dapat uangnya. Nah, itulah 5 alasan kenapa Anda perlu menabung saham. Yang pertama adalah sejarah membuktikan menabung saham ini memberikan investasi yang besar sekali untuk para
penabung sahamnya. Yang kedua, modalnya kecil, 100.000 bisa mulai. Yang ketiga, sistemnya online, mudah sekali untuk beli dan jual. Yang keempat, kita bisa menjadi pemilik perusahaan besar, kita bisa meminimkan resiko, dan kita membuat para konglomerat itu bekerja untuk kita. Yang kelima adalah ini mudah dicairkan. Nah, inilah 5 alasan kenapa kita perlu menabung saham. Jadi, segera mulai menabung saham dan dibantu oleh konsultan-konsultan andal di komunitas saham.net. Kunjungi website kami di www.komunitassaham.com. See you, kita akan berjumpa di video-video selanjutnya.